Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Teori Apresiasi Sastra Anak, kelas 3E Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung angkatan 2020-2021. Yang beranggotakan Eni Anissa, Faula Firmayasari, Fitria Dwi Rahmadani, Lasmina, Puja Lestari, Rizkina Anggraini Wijaya, dan yang terakhir Sela Agustin Sriwinarti. Di sini kami akan mengapresiasi naskah drama dengan pendekatan analitis. Berikut naskah drama yang akan kami apresiasi menggunakan pendekatan analitis. Yang pertama yaitu tema. Naskah drama ini memiliki tema kemanusiaan dan kepahlawanan yang terbukti dapat terlihat pada kalimat epilog, yakni perang tidak lagi mengenai kemanusiaan, tapi bagi relawan kemanusiaan, ia hadir justru untuk menjalankan misi mulia, yakni menolong sesama anak manusia, menolong siapa aja yang terluka. Ia tidak peduli siapa kawan dan siapa lawan. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu dalam drama tersebut pengarang menggunakan jenis imaji perasaan. Pengarang mengungkapkan perasaan kecemasan pada baris pertama, yang berbunyi warga sipil bingung dan ketakutan. Pengarang juga menggunakan imaji visual pada baris keempat dengan indera penglihatan yang berbunyi beberapa tentara berlarian dan tiba-tiba. Kemudian juga terdapat pada kalimat musuh menyerang dari sisi sebelah utara. Dalam drama tersebut juga menggunakan imaji citra auditif yang dapat dibuktikan dengan adanya kata terdengar, yang berarti melibatkan indera pendengaran pada baris kelima yang berbunyi terdengar suara ledakan mortar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Dalam cerita tersebut, penulis menggunakan imaji auditif yang dapat dibuktikan dengan adanya kata dengarkan, yang berarti melibatkan indera pendengaran pada bait kelima, yang berbunyi dengarkan baik-baik. Nah, pada bait ke-6 membuktikan bahwa penulis menggunakan imaji visual yang berbunyi lihatlah Pak, satu keluarga sudah tiada, tinggal anak ini yang masih selamat dan ia pun harus rela kehilangan lengan kirinya. Nah, hal itu berarti penulis mengetahui bahwa ada anak yang terluka dan butuh pertolongan karena adanya indera penglihatan. Dalam cerita tersebut, penulis menggunakan imaji perasaan yang dibuktikan dengan bukti kalimat tolong anak ini segera dibawa ke pusat komando. Sediakan tandu, jangan sampai terlambat, jiwanya harus segera diselamatkan. Ia sudah banyak kehabisan darah. Nah, hal ini berarti penulis mengetahui ada anak yang terluka dan butuh pertolongan. Oleh karena itu, koordinator PMI memilih dan menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan dan mewakili perasaannya. Selanjutnya dalam baris dialog ke-9, naskah drama tersebut menggunakan citraan, perasaan, dan gerak, di mana dibuktikan dengan adanya percakapan seperti dari koordinator PMI, itu sudah jangan banyak komentar, segera bawa anak itu atau kita akan menyesal nanti. Nah, kata segera ini bisa membuktikan bahwa menggunakan citraan gerak. Kemudian kita akan menyesal nanti itu menggunakan citraan perasaan. Jadi dalam keadaan genting bisa saling menolong,
Jangan sampai kita menyesal karena tidak bisa menolongnya atau terlambat. Kemudian dalam baris dialog ke-11 menggunakan citraan penglihatan yang berbunyi seperti melihat para petugas kemanusiaan terjebak di tengah arena pertempuran, ia segera mengeluarkan perintah. Dapat dilihat di sini ada kata melihat yang berarti membuktikan bahwa pada baris ini menggunakan citraan penglihatan. Dalam teks tersebut di bagian akhir terdapat citraan penglihatan, yaitu citraan yang memberikan rangsangan kepada indera penglihat atau melalui mata, sehingga seolah-olah kita bisa melihat hal yang tertulis secara nyata. Itu terdapat pada bait terakhir, yang mana dalam cerita tersebut ada seorang kopral yang menjawab kaptennya. Ia menjawab dengan kata siap, laksanakan. Lalu ditambah dengan adanya penjelasan di dalamnya yang menyatakan bahwa kopral itu menjawab sambil memberikan hormat. Setelah itu ia bergerak sesuai dengan perintah. Nah, dalam teks inilah kita sebagai pembaca dapat mengetahui bagaimana suasana peperangan yang ada dalam cerita tersebut. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada teks drama tersebut yaitu 1. Gaya bahasa pleonasme, yaitu gaya bahasa yang menjelaskan kata yang sebenarnya. Hal ini dapat terlihat pada percakapan "Mari Pak, mari" setelah mendekat ke arah sumber suara itu. "Lihatlah Pak, satu keluarga sudah tiada, tinggal anak ini yang masih selamat dan ia pun harus rela kehilangan lengan kirinya." Selanjutnya yaitu gaya bahasa retoris. Adalah gaya bahasa yang menggunakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Hal ini dapat terlihat pada teks yaitu, "Tapi, Pak, pertempuran di luar sana masih mengerikan. Bagaimana mungkin kita bisa melewati itu semua dengan cepat?" Yang terakhir yaitu nada. Nada yang tersirat pada naskah drama tersebut yakni menunjukkan ketakutan akan arena pertempuran dan juga kekhawatiran akan kondisi terkait korban yang terluka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.